sebenarnya apa yang si Mamio ini alami sebenarnya, dia sudah keterpaksaannya yang namanya udah 4 kali dilamar dan ditolak. Tekanan publik pasca perceraian terus memanas ketika para pendukung Sarwendah mulai pasang badan dan memberikan dukungan emosional penuh. Seorang netizen yang budiman dengan akun @yozua691 secara tegas mengkritik motif mantan suaminya yang dinilai sengaja memicu perceraian demi kebebasan pribadi. Langkah Sarwendah membuka hati untuk Giorgio Antonio dianggap sebagai bentuk pemulihan jiwa yang wajar bagi wanita muda. Ia berhak mendapatkan perlindungan serta kasih sayang tulus dari pasangan baru. Perselisihan ini makin riuh saat netizen yang berbakti membela Sarwendah dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang menyukai Giorgio, Ruben atau Sarwendah. Sikap mantan suami yang terus melarang pasangan baru dianggap berakar dari rasa iri serta kegagalan dalam mengendalikan kehidupan mantan istrinya. Pembelaan ini sekaligus menjadi penolakan keras terhadap sikap manipulatif yang berusaha membatasi kemandirian seorang ibu tunggal. Sarwendah kini berhak bahagia tanpa dibayang-bayangi kebohongan masa lalu. Semangat support buat Sarwendah, karena dia mau bisa kuat karena ada support dari kita-kita ya, dari para PSG. Kalau di sebelah diberi dorongan, kita juga jangan kalah. Ini saya ini ingin menyampaikan apa yang sebenarnya si kubu sebelah inginkan ya sebenarnya ya. Ini ya. Cuman dalam hal ini saya udah berbicara ketus ya, agak ketus nih. Cuman ya jangan terlihat ini supaya nanti tidak jadi pelanggaran ya. Sebenarnya dia mengambil keputusan untuk pisah ya. Dia ingin bebas berkarya, mengeluarkan saya ini sebenarnya nih. Ini karakter dan pribadi saya yang sebenarnya. Dia tidak mau tahu sebenarnya apa yang si Mamio ini alami sebenarnya. Dia sudah keterpaksaannya yang namanya udah 4 kali dilamar dan ditolak. Itu sebenarnya kalau ini terpaksa sebenarnya ya. Tapi dia si Mamio ini berupaya untuk tampil mau setia, mau berubah, mau menerima apa adanya. Mungkin awalnya tadi tidak suka, tapi dengan berjalannya waktu itu nanti akan tumbuh sendiri. Yang tadi tidak suka menjadi suka. Dan dia belajar menyesuaikan keadaan dia dengan si Ruru. Setelah memiliki 2 putri ini, mulailah keluar tanduknya. Mulailah berasumsinya, inilah seakan-akan ada perseteruan yang kita tidak tahu ya. Kenapa sampai dia minta pisah, minta cerai? Karena dia mau bebas. Nah setelah pembahasan itu, dia pikir karena dia yang memiliki ini, dia rumah itu dari rumah yang dari sepakatin bersama, ini hanya untuk anak-anak. Nih yang lain-lain saya nggak mau. Ini satu rumah ini aja, tapi khusus untuk anak-anak. Nah dia ketika Sarwendah ini kan, Mamio ini kan masih muda, cantik. Namanya wanita yang udah diceraiin masih butuh dong ada pendamping baru yang datang. Terlebih itu seperti Papio, Giorgio. Siapa yang nggak mau? Yang tadinya dia bisa lepas dari tulang lunak, mendapat yang gagah. Maka dia tidak mau kan lepas nanti kesannya kalau dia pacaran di luar, pergi, nanti bisa jadi lain ceritanya. Maka pacaranlah di rumah dengan pacaran yang positif. Pacarannya jualan, live, cari uang.
Nah, supaya dia bisa memantau kedua anak ini, tetap dia tidak berkekurangan untuk memperhatikan anaknya. Gak ada mau dia, walaupun sudah berpisah, dia nggak mau anak ini kesannya berkurang kasih sayang atau ada apa gara-gara berpisah atau bercerai. Ditambah lagi si Sergio ini, si Papio ini, dia orang yang tulus, baik, dan mau memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Makin betah lah anak-anak ini, makin suka lah, nyaman lah anak-anak ini. Nah, disinilah life itu berlanjut, kebesaran itu berlanjut, kebahagiaan ini terlihat. Mulailah otaknya si Ruru ini dia kacau, jiwa-jiwa lunaknya ini, jiwa-jiwa iri, jiwa-jiwanya yang nggak tulus ini, jiwa-jiwanya yang dengki ini keluar. Dia merasa dia maunya dia itu kayaknya begini nih. Nih kalau saya salah nih, khusus para PSG tolong di komentar ya. Dia mau begini. Nih rumah gue kasih. Kita udah berpisah. Gue ikutin nih, gue kasih rumah lu segede istana. Tapi lu tidak boleh. Ketika saat gue sendiri, lu juga harus sendiri. Supaya ketika gue datang, ya suka-suka gue mau datang nih rumah gue mau bersanding dengan anak-anak gue datang dan pergi pulang. Nih lu harus tetap sendiri ya, jangan lu atau ada pasangan, jangan lu, pokoknya lu harus ikut kata gue. Dia mau ngatur si Mamio ini dengan uangnya, karena dia bilang dia mau bebas di luar sendiri, dia minta cerai, dia mau si Sarwenda nggak mau tahu, lo mau jadi apa kayak dua nggak mau tahu, diem. Nah, yang dia mau ini tetap jadi ibu rumah tangga, harus sendiri, jagain anak. Ini duit gue kasih, rumah apapun gue kasih, walaupun kita terpisah. Gue sadar dia wanita normal, masih butuh kasih sayang, ya. Dia wanita cantik, masih muda. Datanglah pangeran. Wih, kalau para wanita di posisi si Mamio, posisi Sarwenda, mau nggak seorang single parent didatangin pangeran? Ya, artinya begini. Gue kan single parent, berdua anak, datang pangeran ganteng gagah gitu, mau menerima dia apa adanya. Siapa yang nggak mau? Dia masih butuh kasih sayang, butuh sosok seorang pria yang mau menjadi pelindungnya. Ketikalah dia mulai berhubungan, pendekatan, ini kacau otaknya si Ruru ini. Ya itu seperti saya bilang tadi, ngiri dia. Akhirnya sekarang mulai lah dia udah mulai ungkit-ungkit. Nih rumah udah dibalikin nih, rumah udah gelap gulita nih, rumah kayak rumah hantu tuh. Tinggal tunggu aja mau jadi apa tuh rumah itu. Udah dia pindah sekarang, menjalani kehidupan dia yang sekarang dengan rumah yang kecil, mau bebas dari tekanan itu. Ada lagi drama yang keluar. Sudah ada tuntutan meminta apa yang sudah dibelikan dari dulu. Ini istri yang dinikahin loh, yang ditiduri, diberikan 2 anak, yang pernah memberikan kasih sayang. Kalau lu nggak mau ini terjadi, kenapa lu minta pisah? Sekarang lu sendiri yang minta cerai, terus lu macam-macam. Intinya begitu. Lu lihat kebahagiaan dia itu, lu ngiri. Lu mau solo, lu sendiri, gue sendiri. Lu jadi tua nenek sendirian, gue juga jadi kakek sendirian di sini. Kita sama-sama sendiri. Oke, gue yang cari duit, gue kasih lu duit nih. Lu jagain anak gue sampai lu tua. Lu jagain anak gue sampai anak kita menikah nih. Lu harus tetap sendiri, gue pantau lu. Kita tetap sama-sama sendiri nih, lu menua sendiri. Ya Sarwenda nggak mau tahu lu mau jadi apa di sana. Sementara lu mau bebas, mau apa, Sarwenda nggak mau pantau. Tapi lu pantau Sarwenda mau jadi apa.
Lu mau dia sampai menua memutih sampai nenek-nenek sampai ringki ngurus anak lu. Hei, itu kan mau lu seperti itu. Makanya lu ngiri dia bersama Sergio. Wih, itu isi otak lu. Twih. Kalau lu yang nggak normal lu aja, Cong. Jangan bawa Mamio. Dia masih normal, masih butuh kasih sayang, masih butuh pendamping. Maaf ya, ini gua udah agak tegas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Memang benar, sekarang ini kadang kita dapat bukti-bukti dari vlog-vlog yang dibuat sebelum-sebelumnya. Seperti dalam 2 video ini dengan orang yang sama tapi statement yang berbeda. Dan kalau pengacara Ruben bilang di salah satu live, Sarwenda mengatakan kalau rumah yang dibangun itu uang Sarwenda dan uang Yeye, dan kenapa dia tidak menyebut nama Ruben juga di situ. Lah, sekarang juga kalian tidak pernah menyebutkan kalau Sarwenda itu ada andil juga uangnya untuk membangun rumah itu. Meskipun Ruben sebelum-sebelumnya mengakui kalau uang Sarwenda juga tidak sedikit di rumah itu. Jadi, Indonesia di sini siapa? Laki-laki yang mengungkit-ungkit kontribusinya dalam rumah tangganya, laki-laki yang mengungkit-ungkit apa yang dia keluarkan selama pernikahan, baik itu untuk rumah tangga, baik itu untuk rumah, untuk apapun itu yang ada dalam rumah tangganya. Kira-kira bagusnya dipanggil laki-laki apa nih? Ya, ayo menurut kalian apa nih? Laki-laki seperti apa yang seperti itu? Bagusnya namanya bukan dipanggil laki-laki kali ya. Soalnya dia mengungkit-ungkit semua. Ya wajar dong sebagai seorang laki-laki ya yang disebut sebagai kepala rumah tangga, bukannya memang kewajibannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, terkecuali kalau misalnya memang istri bekerja. Nah, itu sebagai pendukung gitu kan, bukan yang utama. Jadi kalau kau ungkit-ungkit apa yang sudah kau keluarkan untuk bangun rumah itu berapa, ini segala macam, dan ternyata mantan istri pun bilang ada kontribusi gitu, bukan meniadakan kontribusimu kan, bukan meniadakan apa yang udah kau keluarkan ya, tapi dia tetap bilang, dia mau bilang kalau dia juga punya andil ya, punya andil di rumah itu, bukan ujuk-ujuk lu semua tuh ya, bukan ujuk-ujuk semuanya lu gitu. Terus ada lagi yang bilang, wah dari Sarwenda juga masih tetap uang Ruru gitu kan, seolah-olah mantan istri lu kagak kerja, padahal waktu dia jadi istrimu pun dia tetap bekerja ya kan. Nah, jadi kalau laki-laki yang suka mengungkit-ungkit apa yang udah dilakukannya dalam rumah tangganya, bagusnya dipanggil laki-laki apa? Ayo. Dia pulang dari sidang ya, si Bapak RO ini, si RO ini ya, pulang dari sidang kayak dari pulang perang di Gaza sana. Wartawan-wartawannya emang dari perang lu, senyum-senyum, terus pengacaranya itu mijit-mijitin. Nggak ada yang ngomong nih pengacara, Pak itu berliannya berapaan, nggak kayak abang kita yang satu itu kan. Kalau tuh si RO ini menang, ya kan dia senyum-senyum tuh, menang lu, menang nggak sih lu, tebakan gua 50-50 lah ya. So maksud gua gini loh, kalau lu yang ngurus anak nggak masalah, tapi anak tanpa ibu itu gua nih yatim piatu, yatim dulu, ibu gua nggak ada, mati tuh ya, sampai sekarang kepikiran kasih sayang emak kayak mana gitu. Lah anak lu gimana? Emaknya belum mati, lu izinin enggak? Atau lu paksa anak? Ini minta maaf nih, sebagai seorang netizen kan kita bertanya, apa lu paksa keimanannya juga ikutin lu? Lu lebih jahat dari bini lu, mantan. Lu jahat banget ya, di dalam jiwa perempuan lu. Enggak dong, lu kan bukan Itwil, lu adalah lelaki sejati. Gue tahu lu lelaki sejati, lelaki yang mungkin menurut lu bijak, tapi netizen belum tentu nganggap lu bijak ya. Apakah pertanyaan gue tadi, lu paksa tentang keimanannya juga? Anak lu yang satu udah ABG. Intinya di dalam diri lu yang gue tangkap nih ya, lu itu sesungguhnya satu, lu cemburu, dua ya kan, tentang rumah. Netizen kan hanya berpraduga ya, gue minta maaf kalau salah. Tentang rumah lu udah jelasin secara rinci tuh ya kan, habis 11M sekian gitu, belum tahu siapa yang menang. Tapi kalau anak tanpa ibu itu, walau ibunya masih ada, padahal ibunya sayang selama ini kan sama ibunya, lu kan repot cari duit, terus anaknya aduh hati-hati lu,
namanya laki, ini kita nggak bersuzon Ria, ya kan? Anak lu tuh cantik semua, hati-hati lu, hati-hati, itu aja lah.